Ya Allah ya Rasul. Buka halaman 418. 418. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mul. Wa salatuhum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwah kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila arwah kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila arwah kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani, summa ila arwah Syekh Muhammad Abi Karim As-Saman al-Madani, summa ila arwah Syekhina summa ila arwah khalifatihi Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad al-Nillah Qalam Bayan, ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وصليهم وفرعهم بأن الله يتغشم برحمة المغفرة ويؤلي درجات في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم، وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرخصة الثانية التيمم. Rukhsah yang kedua yang dimudahkan di dalam musafir itu yaitu bertayamum. Dan tayamum itu mempunyai 3 sebab. Nah, jadi kalau kita di sini memang pada bertayamum pada banyak-banyak. Cuma kalau pina garing, kada kau kana sentuh banyu atau di antara anggota wudu kita ada yang luka. Nang kada kau tersentuh banyu maka kita wajib dengan tayamum. Jadi perlu kita baca nih lah kalau pina supaya nyaman menggawinya tuh nah. Artinya kada ada rukhsahnya sembahyang nah. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, ketiadaan air pada tempatnya itu, atau ada air tetapi jauh daripada tempat berhenti itu. Sekira-kira jika ia pergi kepada tempat air itu, maka jika ditakdirkan dapat suatu mara bahaya, maka berteriak atau meminta tolong daripada orang yang dalam tempat berhenti itu, niscaya tiada dapat ditolong akan dia oleh orang yang di dalam tempat perhentian itu. Nah, artinya disuruh mencari banyu itu memang tempat yang jauh lah, tempat yang jauh yang sekira-kira memang ada mudarat lah dalam perjalanan menuju tempat air tersebut. Ya kadang-kadang tadi berbahaya karena binatang buas dan sebagainya. Ini kisah di sana lah, kisah di negara Arab. Amun kita di sini kan ada sekali ini lah, kada bertahap banyu banyak. Cuma kita perlu membaca ini kalau musibah kita garing menggatar ada orang banyu bisa bertambah panas dingin tuh nah. Atau anggota wudu luka kada kena banyu nah di sini kita ada manfaatnya tayamum ini kita baca biar belakas saja membacanya lah. Yaitu tempat yang tiada beradat orang yang di dalam tempat perhentian.
pemberhentian. Pergi berulang-ulang kepadanya karena hajat mereka itu air tadi. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Dan demikian lagi jika ada air pada tempat perhentian itu tetapi menegahkan akan dia air itu oleh satru. Nah, satru itu ada musuh yang mencari air itu, ada orang menjaga sudah. Nah, itu tadi maksudnya. Atau binatang yang buas, maka ketika itu harus ia bertayamum. Jikalau hampir air itu sekalipun, biar ada banyak itu kelihatan sumurnya, cuma di situ ada binatang buas atau orang yang akan memusuhi kita, boleh pada saat itu bertayamum. Nah, sebab yang kedua, ada air tetapi sangat hajat ia kepadanya air itu karena dahaga haus benar pada hari itu, atau kemudian daripada hari itu karena ketiadaan air pada hari yang kemudiannya itu, maka harus ia juga bertayamum pada ketika itu. Ada banyu tapi haus, kalau dia bisa kena akan datang ada lagi banyu nih, maka pada saat itu juga boleh bertayamum. Tapi itu pada daerah kita nih di sana semua anaknya di daerah negara Arab contohnya nih lah, karena situ memang susah air. Kita di sini apa masuk dalam rumah banyu apalagi. Cuma tadi kita di sini kalau garing orang anggota wudu aja kan bahaya itu, jadi harus bagaimana caranya tayamumnya itu. Dan demikian lagi jika ada air padanya tetapi sangat hajat kepadanya oleh tolannya, tolan itu kawan lah yang bersama-sama di dalam kapilahnya, dalam musafirnya itu tadi, maka tiada harus ia mengambil air sembahyang dengan air itu, dan wajib ia memberikan air itu kepada orang yang dahaga itu dengan harga atau dengan tiada dihargai. Nah, wajib kita memberikan kepada kawan kita tadi. Nah, wajib artinya muninya saat kehausan berdosa kita, maka pada saat itu pun boleh bertayamum maksudnya. Dan jika ada air padahal ia berkehendak memasakkan daging atau membasahkan roti kering, maka tiada harus ia bertayamum. Nah, kalau urusan memasak, cagar meremaskan roti itu kada harus boleh dipakai air itu untuk berudu. Karena daging kan kada dijarang dipanggang, jagain daging itu. Jadi ada pengecualian. Karena dapat daging itu dimasakkan dengan dibakar, dan dapat roti itu dimakan dengan keringnya itu. Dan barang siapa ketiadaan air, maka diberi oleh orang akan dia niscaya wajib ia menerima akan dia air. Dan jika diberi oleh orang akan dia air, yang dia itu harganya niscaya tiada wajib ia menerima akan dia. Kalau dihargai kada wajib. Nah, kalau dihargai kada wajib. Kalau diberi boleh. Jadi untuk berudu. Dan jika ada air yang dijual oleh seseorang dengan harga misil itu harga pasaran lah, kada larang. Pada tempat itu maka wajib ia membeli akan dia air itu. Wajib pada saat itulah. Karena bahwa banyu ada, airnya kita bawa awak. Harga misil kada larang. Dan jika lebih harganya itu daripada harga misil itu, maka tiada wajib ia membeli akan dia, dan harus ia pada ketika itu bertayamum pula. Jadi, ringan aja. Agama itu ada maksudnya syahdan. Apabila yakin seseorang akan ketiadaan air pada tempat berhentinya itu, maka harus ia bertayamum dengan tiada menuntut akan dia banyu. Dan jika tiada yakin ia akan ketiadaan air itu, padahal diharapkan ada air itu, wujud itu bahasa Arab lah, wujud air itu ada itu, maka wajib mencari akan air itu pada ketika masuk waktu sembahyang fardu itu dengan berulang-ulang pada keliling tempat perhentiannya. Kada boleh bertayamum dulu. Kalau memang yakin ada banyu, mencari putar dulu, carilah. Nah, sudah waktu putar. Sudah kada dapat juga, hanya boleh bertayamum. Artinya pada saat itu kada boleh langsung bertayamum. Karenanya ada yakin 75% banyu itu kalau dicari dapat. Nah, jadinya pada saat itu kada boleh bertayamum, dicari dulu. Kalau sudah ada baru bertayamum.
sekira-kira jauhnya daripada tempat berhentinya itu sepenglihatan mata memandang, dan dinamakan tempat ini haddul gaus, yakni sekira-kira jika ditakdirkan akan dia dapat bahaya pada ketika mencari air. Nah, jadi gangguannya ada. Nah, itu niscaya tiada dapat ia meminta tolong jika ada musibah, maksudnya dengan orang yang duduk pada tempat berhenti itu. Maka jika tiada dapat ia akan air pada tempat yang tersebut itu, boleh dia bertayamum. Dan jika yakin seseorang musafir itu akan ada air pada tempat yang hampir daripada tempat perhentian itu, niscaya wajib menuntut akan air itu, dan dinamakan tempat itu haddul qurb, yaitu tempat yang dikasat pada adat orang yang berhenti itu mengambil kayu atau mengambil rumput, yaitu sekira-kira jauhnya daripada tempat berhenti itu setengah parsah, yaitu sekira-kira 6.000 langkah. Jadi luar biasa lah ulama dulu itu menghitung tuh, sampai langkahnya dihitung. Artinya syarat kita anak bertayamum untuk mencari banyu. Luar biasa jasa mereka ini lah. 1.000 langkah, 6.000 langkah. Dan jika yakin ada air pada tempat yang lebih daripada haddul qurb tadi itu, yaitu dinamakan haddul bu'di, niscaya tiada wajib ia menuntut akan dia air, dan harus ketika itu ia bertayamum. Jadi haddul bu'di itu jauh benar artinya. Haddul bu'di itu jauh artinya. Itu kada perlu lagi mencari, bolehkan bertayamum. Dan demikian lagi jika diharap akan dapat air itu pada tolan kawan, maksudnya yang bersama-sama musafir itu, maka wajib ia mencari air itu di dalam waktu dengan ditanyakan kepada orang yang bersama-sama di dalam kafilah itu. Tapi mencarinya itu pas waktu masuk sudah, waktu masuk sembahyang. Dan jikalau lupa ia akan air pada tempat perhentiannya itu, artinya mandak ini kan ingat lagi di mana, atau lupa ia akan telaga yang pada tempat perhentian itu, maka lalu ia bertayamum dan sembahyang ia. Kemudian maka nyata air itu, niscaya wajib ia mengulangi akan sembahyangnya. Nah, wajib. Sudah imbas sembahyang bertamuan banyunya, maka artinya dianggap pada sah tayamum yang ada tadi. Nah itu. Dan jikalau diketahui bahwasanya lagi akan dapat air itu pada akhir waktu, maka yang abdal bahwa ia sembahyang dengan tayamum pada awal waktu. Tapi kalau dapatnya di akhir waktu, maka dia lebih abdal dengan tayamum tapi di awal waktu. Seperti kata Imam Al-Ghazali ta'ala, tayammama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma faqila lahu tayammamu wujudranu al-Madinah tanzuru ilaik faqala au abqa ila an adkhulaha. Artinya bertayamum Sayyidina Umar Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka dikata oleh orang baginya, adakah engkau bertayamum padahal segala tembok pagar lah. Jadi mengambil airnya itu di tembok itu merapat kanan, ambil dapurnya Sayyidina Umar Abdullah Umar di negeri Madinah itu. Melihat ia akan kamu, artinya bulan ini dilihat oleh jamaah lah, katanya, adakah kekal aku hingga bahwa masuk akan dia waktu. Jadi itu Sayyidina Umar pernah melakukan itu. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam Matan al-Minhaj, wa in tayakkana wujudal ma akhiral waqti fantijaruhu abdal aw zanna wujudahu fata'jilu tayammumi abdal fil azhar. Ini perbedaan pendapat. Dan jikalau yakin akan diperoleh air pada akhir waktu, maka menanti akan air itu karena sembahyang pada akhir waktu itu abdal kalau yakin. Atau zan akan diperoleh air pada akhir waktu itu, maka menyegarkan sembahyang pada awal waktu dengan tayamum itu lebih abdal. Pada kaul yang azhar. Mau yakin pasti dapat abdal di akhir waktu, tapi munzan aja, sangka-sangka aja, maka dengan tayamum di awal waktu itu lebih abdal.
Dan manakala dapat air kemudian daripada ia masuk di dalam sembahyang, niscaya tiada batal sembahyangnya, sudah masuk Allah, dan tiada wajib ia mengambil air sembahyang dengan air itu. Dan jikalau dapat ia akan air dahulu daripada ia masuk di dalam sembahyang itu, niscaya batal tayamum itu. Ada sudah banyak, dan wajib mengambil air sembahyang dengan air itu, artinya sembahyangnya diulang. Sebab ya itulah. Kemudian sebab yang ketiga bertayamum, yang terakhir. Sakit sakit yang ditakuti daripada memakai air atas binasa manfaat anggota, atau ditakuti atas lambat sembuh penyakitnya itu. Nah, inilah. Nah, kita ini kalau ada sebab nih, kita sakit. Kipila kana banyu manggatarnya itu bebanget. Nah, ini penting nih tahu bertayamum kita nih. Tadi nang kisah di atas tadi itu mungkin kada daun kita mencari banyu jarak, karena kita sudah nyaman benar banyu untuk di daerah kita ini, kada ada masalah. Tapi ini nang ketiga ini kayaknya kita bisa terjadi lah. Ya garing menggatar, ini bisa ada sembahyang, bahaya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami ini agar tetap kita dapat melaksanakan kewajiban sembahyang. Nah, nyaman aja 2 kali aja kita tayamumnya kali. Jadi sebab yang ketiga sakit yang ditakuti daripada memakai air itu atas binasa manfaat anggota, atau ditakuti atas lambat sembuh penyakitnya itu, maka ketika itu harus bertayamum untuk sembahyang. Dan demikian lagi harus bertayamum sebab sangat sejuk, sangat dingin banyak, ada tahan juga tuh. Dan ditakuti jika ia memakai air itu akan jadi binasa, padahal tiada dapat ia mengangkatkan air itu. Dan jikalau takut daripada memakai akan air itu pada setengah anggota karena penyakit atau luka maka wajib membasuh anggota yang sembuh itu, dan wajib pula bertayamum ganti daripada anggota yang tiada boleh karena air. Nah, 2 kali ini bau dulu. Berarti sebenarnya luka ada wani karena banyu. Nah, sampai sebuting berarti sebenarnya nang kanan. Nah, sampai situ mulai situ tuh untuk tertibnya kan. Tertibnya kayak semaan membasuh. Jadi ketika hendak sampai membasuh berarti di situ bertayamum. Tadi kan kita sakit di antara anggota, tapi kan seluruhnya satu aja yang sakit. Nah, wudu dulu. Misalnya di batis sakitnya, tangan kiri hendak membasuh batis nang kanan nang sakit, maka mulai hendak membasuh itu di situ mengambil niat tayamum. Nah, ini berarti kita harus memperhatikan debunya itu. Berarti kita mau kita sini kan debu harus siap tuh. Harus menyiapkan debu tanah nang kering. Nah, tanah nang kering diremas jadi debu. Nah, ini kita masakatnya jadi harus tahu tayamum ini. Karena kita kan bisa aja lupa di anggota, atau tadi garing karena nang marip dingin karena banyu tadi. Nah, itu berarti kita harus menyiapkan debu. Pada kalau di sini debunya padang banyu ini di mana debu? Boleh kita mengambil tanah yang kering, diandak di kertas, ya, diandak 2 tumpukan, karena 2 kali menapak ya. Nah, tapak yang pertama ke muka, sudah itu dipapai supaya jangan sama. Tapak lagi yang kedua, andak ke tangan. Nah kayak ini. Nah, usut sampai sini stop. Masuk lagi sini. Nah sini hanyar tangkupakan kayak itu. Nah, nyaman benar kalau. Nah, ini prakteknya mah harus bisa kita. Harus bisa kita prakteknya. Karena ini bisa terjadi bagi kita. Jangan sampai kita alasan karena garing ada sembahyang. Karena sembahyang itu ada ujurnya. Kada kawa aja Nabi berduduk berabah.
Kadakawa barabah batilantang, kadakawa batilantang behiring, kadakawa behiring batis menghadap kiblat. Nah, ya kalau kata Allah, nah bunjur menghadap kiblat. Kadakawa juga dengan isyarat perasaan. Kadakawa juga disembayang, kan berarti mati sudah. Nah, kalau jadi kan ada ujurnya sembayang. Kalau nang lain kau aja puasa, kau aja batal. Nah, ujur. Jadi ini syarat untuk bisa sembahyang itu diantaranya adalah tayamum ketika kita mendapat sakit. Bagaimana tadi? Ya. Dan jikalau takut daripada memakai akan air itu pada setengah anggota karena penyakit atau luka, maka wajib membasuh anggota yang sembuh itu, dan wajib pula bertayamum ganti daripada anggota yang tiada boleh karena banyu tadi itu. Dan jikalau ada luka itu pada kedua anggota air sembahyang, 2 buting. Nah, karena kalau dibasuh ini 2 buting, berarti batis kedua-duanya. Nah, kayak apa itu? Nah, maka wajib 2 tayamum. Nah, hanya riak tambahan di sini kita baca juga. 2 kali bertayamum berarti. Tadi kan misalnya kita batis kedua-duanya kanan dan kiri, nah nyaman contohnya nih, kanan dan kiri. Mbah baniat dulu udah pakai banyu, nang kadanya sudah niatnya dulu, nah basuh. Ya Allah. Pala. Nah, hendak mau duwe nang kanan nih kan kada kawa. Nah, pertama dulu tayamum nih. Tayamum dulu. Hendak membasuh nang terakhir kiri, batayamum pulang karena 2 buting nang kada kawa dibasuh. Nah, alhamdulillah kita tak baca di sini. Mun kurang anu bisa sembahyang nih. Ya jangan ambilkan batayamum. Nah, mun orang nang dapat pelajaran kan kita ini dapat pelajaran nih. Nah, insya Allah kawa aja menggawi, bila sudah diringankan aja kawa insya Allah. Tadi kan disiapkan anunya debunya tuh nah, diolah di tanah, cari tanah kering, dicatuk jadi debu, disiapkan. Nah, maka ini tayamum ini kan 1 kali wajib aja. Jadi kita memang ada masyarakat itu, tapi pahalanya luar biasa karena kita memang kayak itu tugaslah. Artinya waktu nang sakitnya. Maka wajib 2 kali tayamum karena anggotanya 2. Dan jikalau 3 anggota maka wajib 3. Ayo. Seterusnya lah. Demikianlah diperbuat tayamum sekalian anggota air sembahyang itu. Dan wajib tayamum itu pada ketika membasuh anggota yang ada padanya luka karena memeliharakan tertib. Nah, itu tadi jadi itulah karena mereka tertib mengambil air wudu supaya sama. Nah, pada mengambil air sembahyang, supaya tertib pada mengambil air sembahyang. Dan jika ada luka itu pada anggota yang lain daripada anggota air sembahyang, maka tiada wajib. Itu ada masalah. Di awak padanya kan tentang paha, itu ada hubungan gitu. Kau aja wudu gitu. Nah, terkecuali kalau disentuh banyu tadi. Nah, maka oleh karena itu bertayamum aja langsung. Ada nama. Karena memang kalau disentuh banyu, walaupun kada diambil wudu di awak saja, tetap aja menggigit, artinya mudaratnya karena ya itu langsung bertayamum aja. Dan jikalau ada luka itu pada anggota yang lain daripada anggota yang air sembahyang, maka tiada wajib tertib pada tayamum anggota. Seperti apa anggota junub yang tiada kena air itu. Dan wajib mengqadha akan sembahyang jikalau ia bertayamum sebab sangat sejuk atau ia bertayamum sebab ketiadaan air pada tempat yang kebanyakan air diperoleh air pada tempat itu, sama ada di dalam mukim atau di dalam musafir.
Dan demikian lagi wajib diqada sembahyang orang yang bertayamum yang di dalam safar yang mengerjakan maksiat di dalam perjalanannya, seperti hamba yang lari daripada penghulunya, dan seperti perempuan yang durhaka akan suaminya dengan tiada izin suaminya dan sebagainya. Nah itu ada masuklah tayamum karena itu maksiat. Syah dan rukun tayamum itu 5 perkara. Rukun, nah pertama memindahkan debu kepada anggota tayamum itu yaitu muka dan 2 tangan. Ini 2 penting aja mutanya. Muka dan tangan dibasuh. Nah. Kedua berniat yakni istibahatus shalah, yakni berniat mengharuskan sembahyang fardu atau barang sebagainya. Seperti diingatkan nawaitu tayammum listibahatis shalah al-mafruḍah. Bahasa kitanya sahaja aku bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Kayak wudu juga sahaja aku berwudu karena mengharuskan sembahyang ya sudah, atau mengangkat hadas kecil dengan bahasa lain. Dan wajib dipesertakan niat itu daripada permulaan memindahkan debu itu hingga kekal kepada menyapu mukanya. Itu kayak wudu juga. Nah, mulai banyak kamuka tuh niatnya tuh, mulai mengangkat tuh banyak sudah. Saya perlu sampai kamuka tuh jangan putus. Itu Imam Syafi'i. Kayak kita sembahyang biasa. Imam Syafi'i kayak itu kan niat tuh muqtarinan bipek lihi. Ada imam lain tuh niat sudah galian aja lagi. Karenanya kalau orang lain tuh menganggap bahwa niat itu syarat bukan rukun. Arti syarat tuh boleh di luar sembahyang. Nah, itu. Makanya buahnya tuh buan situlah banyak. Dan itu sah semua. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Maliki, Imam itu praktis. Jadi kita tidak lawas kita ini kan ada pasal tadi dalam antara A dengan Ra itu Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Apa maknanya? Allah besar cukup sudah. Karena niat itu sudah berdahulu. Aku sembahyang maghrib, aku sembahyang maghrib, fardu kan atau yang penting memahami. Jadi kita diluarkan. Karena Nabi tidak mencontohkan. Innamal a'malu bin niat, itu aja. Amal itu disertai niat, tapi hendaknya di mana? Jangan kasih mencontohkan tadi bahwanya kita. Karena yang berbedanya satu ya ada. Nah, jadi pandangannya innamal a'malu bin niat. Hanya saja amal itu sah karena disertai niat. Dan jikalau ia berniat mengharuskan fardu dan sunat, niscaya harus keduanya itu boleh. Nah, artinya bertayamum itu setelah sembahyang wajib boleh beberapa sembahyang sunat. Tapi kalau untuk wajib sekali aja. Dan jikalau berniat mengharuskan sembahyang fardu juga, maka harus sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Dan jikalau ia berniat mengharuskan sembahyang sunat juga, atau ia berniat mengharuskan mutlak sembahyang sunat mutlak sembahyang dua, maka yaitu harus sembahyang sunat dan barang sebagainya. Maka tidak harus ia sembahyang fardu. Karenanya ditaksirnya ditetapkannya hendak melakukan yang sunat bukan yang fardu. Dan kata Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, fal hasilu anna niyatal fardi tubihu al jami' wa niyatul nafli aw salatin janajah aw khutbatil jum'ah tubihu ma'adal fardi al aini wa niyatu syai'in mimma 'ada salah la tubihuha wa tubihu ma'adaha. Artinya, maka yang hasil daripada niat tayamum ini bahwa berniat tayamum karena sembahyang fardu itu yaitu mengharuskan sekalian, boleh lainnya diniatakan. Tapi diawali dengan tayamum itu sembahyang fardu. Yaitu kalimat al-jami' tadi. Dan bahwa berniat tayamum karena sembahyang sunat atau berniat karena sembahyang dua atau berniat karena sembahyang jenazah
atau berniat karena membaca khutbah Jumat itu, yaitu mengharuskan sekalian yang lain daripada fardu ain yang lain. Boleh juga itu. Dan bahwa berniat mengharuskan sampaikan. Sampai. Mana kaya kita? Ini panjang. Sedikit lagi. Mudah-mudahan yang kita ambil malam ini cara bertayamum ketika kita sedang sakit atau anggota kita ada luka. Itu dipahami tadi, mudah-mudahan itu menjadi pengetahuan kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat fardu tidak ada akan tertunda. Ya, kita akan bersusah sedikit menyiapkan debunya itu aja setiap waktu. Selama kita sakit maka debu itu harus kita siapkan. Nah, supaya kita jangan sampai meninggalkan sholat keperluan kita. Ada alasan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, terutama tentang tayamum ketika mendapat sakit anggota atau seluruh tubuh. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Iya kan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.